Halo, perkenalkan nama saya Nela Cahya. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan atau membedah fenomena kebahasaan di sekitar kita, mulai dari spanduk, papan informasi, hingga media digital, menganalisis kesalahannya, mencari tahu faktor penyebabnya, dan menawarkan solusi inovatif untuk menjaga martabat bahasa negara kita. Nah, yang pertama ini kita melihat minimal 5 contoh nyata kesalahan penggunaan bahasa di ruang publik. Perhatikan baik-baik karena kesalahan ini sering dianggap wajar. Contoh yang pertama yaitu kesalahan imbuhan, diksi, dan ejaan. Contoh yang paling sering kita temui yaitu spanduk penjualan yang bertuliskan dijual atau dikontrakan. Nah, kesalahannya terletak pada penulisan dijual yang dipisah. Seharusnya ditulis dijual itu digabung. Alasan linguistiknya, kata di sini berfungsi sebagai imbuhan pembentuk kata kerja pasif, bukan sebagai preposisi atau kata depan yang menunjukkan tempat. Jika di berfungsi sebagai imbuhan, ia wajib digabung penulisannya. Nah, contoh yang kedua, kesalahan ejaan kata serapan. Di situ terdapat papan nama toko obat atau apotek yang tertulis apotik. Nah, analisis linguistiknya, kesalahan ada pada ejaan kata serapan dari bahasa asing. Seharusnya ditulis apotek. Alasan linguistik berdasarkan kaidah kebahasaan Indonesia, penyerapan kata dari bahasa asing yang mengandung huruf I yang dilafalkan E seperti apotek dari bahasa Belanda diserap menjadi E. Kesalahan ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kaidah ortografi baku. Yang ketiga yaitu campur kode tidak tepat. Di publik kita sering melihat pengumuman yang mencampurkan bahasa secara tidak tepat, yaitu pengumuman istilah asing yang sudah ada padanannya, misalnya follow up, meeting point. Analisis linguistiknya, kesalahan di sini adalah campur kode mixing. Seharusnya menggunakan padanan kata bahasa Indonesia yang baku, misalnya follow up menjadi tindak lanjut atau meeting point menjadi titik pertemuan. Alasan linguistik, campur kode yang tidak tepat menunjukkan ketergantungan pada istilah asing, padahal padanan yang efektif sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, menyebabkan hilangnya keefektifan dan mengancam kemurnian bahasa. Nah, yang keempat, ketidaktepatan diksi dan struktur. Nah, ini sering ditemukan di ruang publik, paparan larangan merokok atau buang sampah dengan kalimat yang rancu. Analisis linguistiknya, teks seperti dilarang membuang sampah selain pada tempatnya sering kita jumpai. Kesalahan di sini yaitu kalimat tersebut bersifat taksa atau ambigu dan tidak efektif secara struktur. Larangan yang ideal harus bersifat lugas. Kalimat tersebut memiliki struktur negatif ganda yang membingungkan. Seharusnya ditulis dilarang membuang sampah di sini atau buanglah sampah pada tempatnya. Alasan linguistik, penggunaan diksi yang kurang tepat dan struktur kalimat yang bertele-tele mengurangi keefektifan pesan komunikasi dan dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Nah, selanjutnya contoh yang kelima, penggunaan bahasa tidak baku. Biasanya ini sering ditemukan dalam bahasa gaul. Di media promosi seringkali bahasa gaul digunakan secara berlebihan. Iklan atau spanduk promosi yang menggunakan selang singkatan berlebihan atau penulisan alay, misalnya gaskeun atau mantul. Analisis linguistiknya, kesalahan di sini adalah pengabaian terhadap ragam baku dalam konteks formal atau promosi produk atau jasa. Nah, penggunaan ragam bahasa nonformal di ruang publik yang seharusnya mewakili institusi atau bisnis formal menurunkan citra profesional dan melanggar kaidah kebahasaan walaupun bertujuan komersial. Analisis faktor penyebab. Mengapa kesalahan ini terjadi secara masif? Ada 4 faktor utama yang mempengaruhinya. Faktor sosial atau budaya. Masyarakat cenderung menganggap bahasa baku itu kaku atau tidak keren. Ada kebiasaan masyarakat untuk menggunakan bahasa tidak baku yang sudah terlanjur mengakar, di mana penulisan formal dianggap sekedar formalitas, bukan representasi standar kualitas. Faktor selanjutnya yaitu faktor teknologi dan komersialisasi. Pengaruh tren digital sangat kuat. Bahasa media sosial yang serba cepat dan singkat diseret ke ruang publik. Iklan dan promosi sengaja menggunakan bahasa tidak baku untuk mendekatkan diri kepada konsumen, tetapi secara tidak langsung merusak standar kebahasaan. Faktor psikologis, adanya kemalasan kognitif, lebih mudah menulis sesuai bunyi atau kebiasaan lisan daripada merujuk pada kaidah baku. Selain itu, kurangnya rasa bangga terhadap bahasa baku membuat masyarakat kurang termotivasi untuk menggunakannya dengan benar. Nah, analisis kebijakan bahasa.
Penggunaan bahasa di ruang publik telah diatur ketat oleh negara sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa. Undang-undang ini secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam nama geografi, nama bangunan, sarana umum, dan ragam informasi publik, termasuk spanduk dan papan nama. Kesalahan ejaan dan diksi adalah pelanggaran terhadap amanat undang-undang ini. Dampak penggunaan bahasa yang tidak tepat. Nah, kesalahan ini berdampak besar pada pemahaman masyarakat dan layanan publik. Ketaksaan atau ambiguitas dan kesalahan diksi pada petunjuk layanan dapat menggunakan informasi gagal tersampaikan atau disalahpahami. Citra instansi, papan nama atau pengumuman yang penuh kesalahan ejaan secara langsung menurunkan citra profesionalitas dan kredibilitas instansi atau bisnis tersebut. Pendidikan dan literasi bahasa. Nah, ruang publik adalah media belajar non-formal. Jika yang dilihat adalah kesalahan, maka upaya pendidikan dan literasi bahasa di sekolah menjadi sia-sia. Identitas dan martabat bahasa Indonesia. Penggunaan yang ceroboh di ruang publik menunjukkan lemahnya penghargaan kita terhadap bahasa Indonesia sebagai lambang identitas dan martabat bangsa. Solusi dan rekomendasi inovatif. Nah, kita tidak bisa hanya mengeluh. Berikut adalah beberapa solusi dan rekomendasi inovatif. Standar penulisan dan SOP. Kebahasaan instansi. Setiap instansi baik pemerintah maupun swasta wajib memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Kebahasaan yang diverifikasi oleh Balai Bahasa sebelum mencetak materi publik. Desain ulang teks ruang publik. Nah, melibatkan desainer grafis dan ahli bahasa untuk menciptakan teks publik yang benar secara linguistik dan menarik secara estetika, menjadikannya standar baku yang patut dicontoh. Yang ketiga itu kampanye literasi bahasa digital, meluncurkan kampanye yang kekinian dan viral di media sosial, menunjukkan kesalahan umum dengan gaya humor tetapi edukatif, menjadikan bahasa baku itu mudah dan keren. Selanjutnya, penggunaan teknologi pemeriksa bahasa, mewajibkan penggunaan sistem pengecekan ejaan bahasa Indonesia atau CPB atau integrasi KBBI daring sebagai alat wajib sebelum setiap teks publik dicetak. Setelah penjelasan saya tadi, di sini kita telah melihat kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangatlah nyata. Nah, ini dipicu oleh faktor sosiokultural dan teknologi. Meskipun kita memiliki landasan hukum yang kuat, nah, ruang publik adalah cerminan budaya kita. Mari kita ubah kebiasaan. Mari kita mulai hari ini dengan memastikan setiap tulisan kita di poster, spanduk, atau bahkan caption media sosial merefleksikan kebenaran berbahasa. Harapan saya ke depannya, pembinaan bahasa Indonesia menjadi gerakan kolektif yang didukung oleh inovasi, teknologi, dan kesadaran setiap individu. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai standar tertinggi profesionalitas dan kebanggaan kita bersama. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.